Shalom, Minggu 15 Februari 2026. Di sini saya akan melanjutkan bacaan harian saya, yaitu dari Matius 11 dan Matius pasalnya yang ke-12. Sini saya akan membacakan pasalnya yang ke-11 terlebih dahulu. Beginilah firman Tuhan. Setelah Yesus mengakhiri pesannya kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di kota-kota mereka. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang apa yang dikerjakan Yesus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah dia yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab, mereka pergilah dan beritakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, menderita penyakit kulit dilahirkan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apa kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan anginkah? Atau untuk apa kamu pergi melihat orang yang berpakaian haluskah? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apa kamu pergi melihat nabi kah? Benar, aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Tentang dialah ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia. Sejak tampillah Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserbu dan orang yang menyerbunya mencoba merebutnya. Sebab semua kitab nabi-nabi Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, dialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Dan apakah akan kuumpamakan orang-orang zaman ini? Mereka seumpama anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menarik. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak bergabung. Sebab Yohanes datang, ia tidak makan, tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, dia telah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Namun hikmat itu dibenarkan oleh apa yang dikerjakannya. Lalu Yesus mulai mengecap kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, sebab jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, setelah mereka bertobat dengan berkain kawung dan abu. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Adapun engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Sebab jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih ada sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan tanah Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang yang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Iya, Bapa itulah yang berkenan kepadamu, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyingkapkannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikirlah aku yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan, sebab yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Saya akan melanjutkan pada pasalnya yang ke-12. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan melewati ladang gandum, karena lapar murid-muridnya mulai memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Jawabnya kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan orang-orang menyertainya lapar, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah, dan bagaimana mereka makan roti saji yang tidak boleh dimakan, baik oleh dia maupun oleh mereka yang menyertainya, kecuali oleh imam-imam? Ataukah tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam yang melanggar kekudusan Sabat dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Sekiranya kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, sebab anak manusia adalah Tuhan dari atas hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadah mereka. Di situ ada seorang yang tangannya mati sebelah. Untuk dapat menuntut Yesus, mereka bertanya kepadanya, boleh kamu menyembuhkan orang pada hari Sabat? Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh dengan lumpuh pada hari Sabat, tidakkah ia akan mengambil dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Orang itu pun mengulurkannya, maka pulihlah tangan itu dan menjadi sehat seperti tangan yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan membuat rencana untuk membunuh dia. Yesus mengetahui hal itu lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti dia dan dia menyembuhkan mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka memberitakan hukum siapa dia, supaya dikenal firman yang disampaikan melalui nabi Yesaya, dia telah itu hamba yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan menyatakan keadilan kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantahan, tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang tak terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumber yang pudarnya tidak akan diberemkannya, sampai ia menjadikan keadilan itu menang. Padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Kemudian dibawalah kepada Yesus orang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga orang bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, apakah dia ini anak Daud? Namun ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, orang ini mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, pemimpin setan. Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah pasti binasa, dan setiap kota rumah tangga yang pecah tidak akan bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terpecah dan melawan dirinya sendiri. Bagaimana kerajaan akan bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikut mengusirnya? Karena itu mereka yang akan menjadi hakimu. Namun jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimana orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila ia tidak lebih dulu mengikat orang kuat itu, sesudah itu barulah ia merampas rumahnya? Siapa yang tidak bersama aku yang melawan aku, dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku yang mencari beraikan? Karena itu aku berkata kepadamu, semua dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan suatu menentang Allah, ia akan diampuni, tetapi jika ia berkata-kata menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, baik di masa ini maupun di masa yang akan datang. Jika kamu membuat suatu pohon baik pula buahnya, jika kamu menanam suatu pohon tidak baik pula buahnya, sebab dari buahnya lakukan diterima. Hai kamu keturunan ular berbisa, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal baik sedangkan kamu sendiri jahat? Sebab orang yang diucapkan buruk pada hati, orang yang baik mengeluarkan hal-hal baik dan pendengarannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal jahat dan pembendaharaannya yang jahat. Aku berkata kepadamu, setiap kata gegabah yang engkau orang dipertanggungjawabkan pada hari hakim, sebab menurut ucapan engkau akan dibenarkan dan menurut ucapan engkau akan dihukum. Pada waktu itu berkatalah bahwa Taurat dan Nabi Farisi Yesus, guru kami ingin melihat satu tanda dari engkau. Jawabnya kepada mereka, generasi yang jahat tidak setia ingin menuntut suatu benda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan besar 3 hari 3 malam, demikian juga manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama generasi ini dan menghakimi mereka, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat ketika mendengar pemberhentian Yunus, dan sungguh-sungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama generasi ini dan menghakimi mereka juga, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada dilebihkan pada Salomo. Apabila orang jahat keluar dari Salomo, ia akan membara ke tempat-tempat yang tandus, mencari pemberhentian tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Ia pun pergi dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan membawa serta 7 roh lain yang lain jahat daripada dia, mereka masuk dan tinggal di situ. Akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas orang-orang yang jahat itu. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan ingin berbicara dengan dia. Seseorang berkata kepadanya, lihatlah ibumu dan saudara-saudara lama ada di luar dan ingin berbicara dengan kau. Yesus kepada orang berkata kepadanya, siapa ibuku, siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjukkan murid-muridnya, inilah ibuku dan saudara-saudaraku, sebab siapa saja melakukan kehendak Bapa di surga, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Shalom.